Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya di channel ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih membedah seputar Facebook profesional ya. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke dalam Facebooknya. Jadi nanti ketika teman-teman memenuhi syarat, nah di sini ada progres tantangan mingguan ya. Ketika untuk level 1, level 2, level 3 sudah selesai, kemudian ada atur target. Jadi ini memang direkomendasikan dari Facebooknya ya. Nah, di mana di sini nanti teman-teman juga bisa cek untuk kinerja, untuk jangkauan ada 49.000, untuk pengikut ini sekitar 7.200 teman-teman ya. Nah, jadi selanjutnya di sini juga ada keuntungan kreator nih. Jadi ketika kita memang untuk akun kita memenuhi syarat, maka kita akan mendapatkan rekomendasi-rekomendasi yang memang diberikan dari Facebooknya. Ya, nah nanti teman-teman juga bisa akses monetisasi untuk di Facebook ini jika memenuhi syarat. Kita klik di bagian monetisasi seperti ini. Nah, nanti teman-teman juga bisa akses ya untuk monetisasi untuk di bagian dari Facebook ini. Di sini ada bonus, ada iklan reel, ada iklan stream, dan ada monetisasi bintang ya. Nah, tentu dari beberapa fitur monetisasi di Facebook ini tentu memiliki persyaratan tersendiri. Nah, jadi nantinya agar untuk Facebook teman-teman juga bisa berhasil ya tentunya untuk di Facebook maupun di Fanspage, maka nanti teman-teman bisa dapatkan di bagian iklan reel dan juga iklan in-stream. Ya, karena dari dua fitur monetisasi ini penghasilan kita didasarkan dari jumlah dari video kita. Jadi nanti video kita itu akan muncul iklan ya. Jadi tergantung dari banyaknya video kita. Semakin banyak video kita, maka semakin besar juga untuk penghasilan kita untuk di Facebook ini. Ya, jadi untuk yang lain ini opsional tonton ya jika memang memenuhi syarat. Jadi di bagian bintang sendiri kan ini tergantung dari orang lain yang memberi bintang kepada akun kita ya. Nah, saya sarankan nanti teman-teman bisa fokuskan dapatkan iklan reel dan juga iklan in-stream ya. Kemudian juga ada siaran langsung. Nah, karena siaran langsung persyaratannya juga sangat susah ya. Jadi teman-teman bisa kejar saja iklan in-stream dan juga iklan reel ya untuk meningkatkan pendapatan kita untuk dimonetisasi dari Facebook ini. Oke, tetapi ada beberapa jenis ya tentang standar komunitas untuk di Facebook ini. Jadi sebenarnya ketika kita bisa agar kita bisa mengakses untuk fitur monetisasi untuk di Facebook ini, tentu kita harus mematuhi standar monetisasi untuk di Facebook ya. Jadi dari kebijakan mitra, kebijakan partner ya, kebijakan konten, dan juga ada yang namanya adalah standar komunitas. Nah, ada beberapa jenis tentang postingan yang memang tidak diperbolehkan ya ataupun melanggar standar komunitas untuk di Facebook ini. Nah, apa saja itu? Jadi nanti teman-teman bisa dijadikan referensi ya apakah kontennya mirip-mirip ya di bagian dari konten termasuk ke dalam standar komunitas atau tidak. Nah, untuk mengetahui jenis-jenis konten yang melanggar standar komunitas untuk di Facebook, di sini untuk mengetahuinya kita langsung saja masuk ke dalam Google Chrome. Kemudian di sini teman-teman bisa ketikkan saja konten penerbit dan standar komunitas di Facebook. Caranya kita klik saja seperti ini. Nah, di sini kita bisa mengetahui jenis-jenis sebuah konten yang memang melanggar standar komunitas untuk di Facebook. Jadi nanti teman-teman bisa jadikan referensi untuk postingan dari video kita apakah ada salah satu yang mirip-mirip ya konten yang kemungkinan melanggar standar komunitas untuk di Facebook ini. Nah, di sini ada di bagian bawah konten yang kemungkinan melanggar standar komunitas kami. Konten yang diprediksi oleh sistem kami berpotensi melanggar standar komunitas tetapi belum dikonfirmasi sebagai pelanggaran. Termasuk tetapi tidak terbatas pada yang pertama adalah konten yang diproduksi dan didistribusikan ulang oleh akun palsu. Nah, ini tidak bisa dimonetisasi ya. Nah, selanjutnya konten yang memuat istilah-istilah umum tentang kebencian ini tidak bisa dimonetisasi ataupun melanggar standar komunitas untuk di Facebook. Konten yang dapat memicu atau mendukung kekerasan. Nah, ini termasuk ke dalam konten yang melanggar standar komunitas ya. Kemudian perundungan, ya spam, kemudian ada seperti ini, kemudian ada ini ya. Jadi nanti teman-teman bisa jadikan referensi ya. Jadi ada beberapa poin ya. Kemudian postingan membeli, menjual, memperdagangkan atau mempromosikan barang. Nah, ini tidak bisa dimonetisasi ataupun termasuk ke dalam pelanggaran standar komunitas. Jika nantinya konten ini dikonfirmasi melanggar standar komunitas, konten ini akan dihapus dari platformnya. Jadi untuk standar komunitas ini dampaknya yang pertama adalah ketika untuk akun kita itu terkena pelanggaran standar komunitas, maka nanti biasanya fitur monetisasinya akan dicabut ataupun hilang ya.
Nah, jadi inilah jenis-jenis sebuah konten yang melanggar standar komunitas Facebook dan tidak bisa dimonetisasi. Didistribusikan oleh akun palsu, konten yang memuat istilah-istilah umum kebencian. Nah, ini salah satu beberapa jenis tipe ide konten yang mungkin tidak bisa dimonetisasi dan melanggar standar komunitas untuk di Facebook ini. Nah, jadi saya sarankan agar nantinya bisa lolos monetisasi, fokuskan pada konten asli ya, ataupun membuat video rekam HP kita sendiri. Nah, oke, jadi cukup seperti itu saja untuk jenis konten yang melanggar standar komunitas untuk di Facebook dan tidak bisa dimonetisasi. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.